Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko keuangan. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan. Sistem keuangan sendiri adalah memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai dana surplus of funds kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien. Dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan jika nilai perusahaan menyamai nilai kini arus kas masa depannya. Manajemen potensi risiko yang aktif dapat dibenarkan dengan beberapa alasan. Pertama, manajemen eksposur membantu dalam menstabilkan ekspektasi arus kas perusahaan. Aliran kas yang lebih stabil dapat meminimalkan kejutan laba sehingga meningkatkan nilai kini ekspektasi arus kas perusahaan. Manajemen eksposur yang aktif memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada risiko bisnisnya yang utama. Para pemberi pinjaman, karyawan, dan pelanggan juga memperoleh manfaat dari manajemen eksposur ini. Akhirnya, karena kerugian yang ditimbulkan oleh risiko harga dan suku bunga tertentu dialihkan kepada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi, manajemen eksposur membatasi risiko yang dihadapi oleh konsumen. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Pengertian manajemen risiko itu sendiri adalah segala macam risiko yang berkaitan dengan keuangan. Biasanya diperbandingkan dengan risiko non-keuangan seperti risiko operasional. Jenis risiko keuangan misalnya adalah risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Risiko keuangan adalah risiko yang timbul akibat ketidakpastian target keuangan sebuah usaha atau ukuran keuangan usaha. Target keuangan usaha adalah besaran target yang ditetapkan oleh wirausaha dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan ukuran keuangan usaha adalah kondisi keuangan usaha yang bisa berupa arus kas, laba usaha, dan pertumbuhan penjelasan. Menurut Bramantyo Joham Putra. Tujuan manajemen risiko keuangan. Tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang ditimbulkan dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi ini dikenal sebagai risiko pasar. Para pelaku pasar cenderung tidak berani mengambil risiko. Perantara jasa keuangan dan pencipta pasar memberikan respon dengan menciptakan produk keuangan yang memungkinkan seorang pelaku pasar untuk mengalihkan risiko perubahan harga tak terduga kepada orang lain, pihak lawan. Risiko pasar. Risiko pasar terdapat dalam berbagai bentuk. Risiko-risiko lainnya yaitu risiko likuiditas timbul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas. Pasar yang sangat tidak likuid ini misalnya real estate dan saham dengan kapasitas kecil. Yang kedua, diskontuitas pasar mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahan. Kejatuhan pasar saham pada tahun 2000 merupakan satu contoh kasusnya. Yang ketiga, risiko kredit merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, pihak lawan yang menyepakati pertukaran euro Prancis menjadi dolar Kanada mungkin gagal untuk menyerahkan euro pada tanggal yang dijanjikan. Risiko regulasi adalah risiko yang timbul karena pihak otomatis publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, Bursa Efek Kuala Lumpur tidak mengizinkan penggunaan short sales sebagai alat lindung nilai terhadap penurunan harga ekuitas. Risiko pajak merupakan risiko bahwa transaksi lindung nilai tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Sebagai contoh,
perlakuan valuta asing sebagai keuntungan modal ketika laba disukai. Risiko akuntansi adalah peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai lawan dari transaksi yang hendak dilindungi nilai. Contohnya adalah ketika keuntungan atas lindung nilai terhadap komitmen pembelian diperlakukan sebagai laba dan lain-lain, dan bukan sebagai pengurang biaya pembelian. Nah, apa sih pentingnya manajemen risiko keuangan itu? Pertumbuhan jasa, manajemen risiko yang cepat, menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangannya. Yang kedua, adanya harapan yang besar dari investor pihak-pihak berkepentingan lainnya agar manajer keuangan mampu mengidentifikasikan dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Jenis-jenis risiko keuangan. Risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar atau risiko mata uang adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Suatu perusahaan atau pemodal yang memiliki aktiva atau yang lain atau operasi bisnis lintas negara akan memperoleh risiko ini jika tidak menerapkan lindung nilai atau hedging. Risiko nilai tukar yang terkait dengan instrumen mata uang asing penting dalam investasi asing. Risiko ini muncul karena perbedaan kebijakan moneter dan pertumbuhan produktivitas nyata yang akan mengakibatkan perbedaan laju inflasi. Risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena relatif aktiva berbunga seperti pinjaman atau obligasi akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Secara umum, jika suku bunga meningkat, harga obligasi berbunga tetap akan turun. Demikian juga sebaliknya. Risiko suku bunga umumnya diukur dengan jangka waktu obligasi. Teknik paling tua yang sekarang digunakan untuk mengelola risiko suku bunga adalah pengelolaan harta dan kewajiban, karena suatu nama umum yang digunakan untuk rangkaian lengkap teknik-teknik yang digunakan untuk mengelola risiko dalam suatu kerangka kerja manajemen risiko perusahaan. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya. Risiko likuiditas merupakan suatu risiko keuangan karena adanya ketidakpastian likuiditas. Suatu lembaga akan berkurang likuiditasnya jika peringkat kreditnya menurun, mengalami pengeluaran kas yang tak terduga, atau memberikan pinjaman ke lembaga tersebut. Suatu perusahaan juga dapat terpapar terhadap risiko likuiditas jika pasar yang diikutinya mengalami penurunan likuiditas. Risiko pasar secara umum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu satu, general market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Yang kedua, specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Identifikasi risiko pasar. Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko market yang berpotensi dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya, dan biasanya disebut sebagai kubus pemetaan risiko. Istilah pemicu nilai mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja operasi keuangan utama yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Risiko pasar mencakup risiko kurs, valuta asing, dan suku bunga, serta risiko harga komoditas dan ekuitas. Dimensi ketiga dari kubus pemetaan risiko melihat kemungkinan hubungan antara risiko pasar dan pemicu nilai untuk masing-masing. Mengelola risiko keuangan. Mengendalikan risiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena investor menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar. Stabilitas aliran kas bisa meminimalkan kejutan laba, sehingga ekspektasi arus kas naik. Stabilitas laba mengurangi risiko gagal bayar dan kebangkrutan.
Manajemen eksposur yang aktif membuat perusahaan bisa berkonsentrasi pada risiko bisnis utama. Misalnya, perusahaan manufaktur dapat terlindung dari risiko suku bunga dan mata uang dengan berkonsentrasi pada produksi dan pemasaran. Pemberi pinjaman atau kreditur, karyawan, dan pelanggan juga bisa memperoleh manfaat dari manajemen eksposur ini. 3. Lindung nilai struktural. Lindung nilai ini mencakup relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan atau mengubah negara yang menjadi sumber bahan mentah atau komponen manufaktur. Yang keempat, lindung nilai kontraktual. Lindung nilai kontraktual ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para manajer dalam mengelola potensi risiko valuta asing. Akuntansi untuk produk lindung nilai merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunanya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkan risiko pasar pada pundak pihak lain. Kebanyakan instrumen keuangan ini adalah derivatif dan bukan merupakan instrumen dasar. Instrumen keuangan dasar seperti perjanjian pembelian kembali atau piutang, obligasi, dan modal saham memenuhi definisi akuntansi konvensional untuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Instrumen derivatif merupakan perjanjian kontraktual yang memberikan hak dan kewajiban khusus dan memperoleh nilainya dan instrumen keuangan atau komoditas lainnya. Banyak diantaranya didasarkan pada peristiwa yang bersifat kontingensi. Akuntansi untuk produk lindung nilai merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunanya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkan risiko pasar pada pundak pihak lain. Produk ini mencakup antara lain kontrak forward, future, swap, opsi, dan gabungan dari ketiganya. Untuk memahami pentingnya akuntansi lindung nilai, dicontohkan beberapa praktik akuntansi lindung nilai yang dasar. Komponen dasar laporan keuangan tanpa pajak. Produk ini mencakup antara lain kontrak forward, future, swap, dan opsi mata uang. Yang pertama, kontrak forward falas merupakan perjanjian untuk mengirimkan atau menerima jumlah mata uang tertentu yang dipertukarkan dengan mata uang domestik pada suatu tanggal di masa mendatang. Yang kedua, future keuangan merupakan komitmen untuk membeli atau menyerahkan sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang ditentukan. Yang ketiga, opsi mata uang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau call atau menjual put satu mata uang dari pihak penjual berdasarkan harga eksekusi tertentu pada. Keempat, swap atau SWAP mata uang mencakup pertukaran saat ini dan di masa depan atas dua mata uang yang berbeda berdasarkan kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Swap mata uang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses terhadap pasar modal yang sebelumnya tidak didapat diakses dengan biaya yang relatif rendah dan melakukan lindung nilai terhadap risiko kurs yang timbul dari kegiatan usaha internasional. Tolak ukur yang sesuai. Objek dari manajemen risiko adalah untuk mencapai keseimbangan antara pengurangan risiko dan biaya. Dengan demikian, standar yang tepat yang digunakan untuk menilai kinerja aktual merupakan bagian yang diperlukan dalam setiap sistem penilaian kinerja. Acuan ini perlu diperjelas di bagian awal sebelum pembuatan program perlindungan dan harus didasarkan pada konsep biaya kesempatan. Sistem pelaporan. Sistem pelaporan risiko keuangan harus dapat merekonsiliasikan sistem pelaporan internal dan eksternal. Kegiatan manajemen risiko memiliki orientasi ke depan, namun pada akhirnya mereka harus merekonsiliasikan dengan pengukuran potensi risiko dan akun-akun keuangan untuk keperluan pelaporan eksternal. Manajemen keuangan entitas multinasional. Perkembangan yang disebabkan oleh variabel-variabel dan kendala-kendala tambahan yang melambangkan dimensi multinasional, risiko-risiko transaksi valuta asing, batasan-batasan atas pengalihan dan keluar batas nasional, hukum-hukum pajak nasional yang beragam, perbedaan suku bunga antara berbagai pasar keuangan masing-masing negara, kurangnya pasokan dan dana modal secara global, dan efek-efek dari inflasi global atas aset, laba dan biaya modal perusahaan merupakan beberapa contoh variabel yang meminta keahlian khusus pada diri eksekutif keuangan multinasional. Contoh perusahaan
yang menerapkan manajemen risiko keuangan. Dalam laporan keuangan tahunan periode 2014 PT Sepatu Bata Tbk dapat menunjukkan praktik penerapan manajemen risiko keuangan. Di antaranya terdapat market risk continue, credit risk, dan lainnya. Penjelasan dari saya tentang manajemen risiko keuangan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.